masuk angka-angka 3.503 itu. Tapi di sini kan 4.129 ya sebetulnya totalnya Ketua. Jadi ini kan dia kuotanya kan 5.196 yang melunasi 4.129. Apakah yang 3.503 itu ada di sini titik ini? Ada juga Pak. Di titik ini 19 sampai 21 ini? Karena gini Pak. Atau ke bawah lagi? Ke bawah lagi ada Pak. Bapak bisa paparkan nggak ke kami mana yang 3.503 dari semua urutan-urutan ini? Nah ini Pak yang kami sedang susun. Insya Allah saya bisa sampaikan kepada Bapak. Kalau gitu masih janji lagi nih ya kan? Jadi mudah-mudahan nanti bisa ditelusuri lagi. Kebetulan Pak Wahid sudah ada, silakan sambung Pak. Nah gini, oke terima kasih Pak Syahid Daule. Pak siapa? Marwan Cakbar. Sebentar dulu Pak Marwan ya. Saya mau izin sebentar, motong dulu sebentar. Supaya nggak kehilangan momentum. Ya Pak ya. Siap Pak. Pak, Bapak tadi menggunakan kacamata keputusan Direktur Jenderal nomor 118 yang untuk haji tambahan, yaitu bab 2 poin B nomor 2, betul Pak ya? Betul. Nah, dalam hal masih terdapat sisa kuota khusus haji khusus setelah waktu konfirmasi dan pembayaran, maka pengisian kuota khusus boleh dilakukan bla 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 gitu. Ini pemaknaannya bahwa pengisian kuota haji khusus ini yang di luar nomor urut nasional adalah manakala sudah tidak ada resort lagi, sudah ada enggak sumber lagi. Halaman 2 Pak, ini halaman 2. Di dalam konsiderannya, sebelum memutuskan itu, konsiderannya. Nah, stop, halaman 2, konsideran. Ini keputusan Dirjen ini mengacu pada KMA 226 dan KMA 1063. Betul kan? Artinya, keputusan Dirjen ini maupun keputusan ke bawahnya termasuk surat-surat Bapak kepada PIHK itu tidak boleh bertentangan dengan 2 KMA ini. Big bone-nya kan ini. Oke, clear ya? Oke, Pak. Di dalam KMA 1063 nih bunyinya Pak, berarti semua mengacu ini Pak, ya kan? Pertama, pembayaran setoran itu waktunya adalah 30 hari setelah kalender terhitung, 1 hari kerja, 30 hari kerja. Nih, Pak. Artinya harus mengacu ini. Kenapa? Karena tidak ada klausula khusus tentang tata cara pembayaran kuota haji tambahan, ya kan, kecuali ini. Karena keputusan Dirjen tadi itu hanya dalam kondisi tertentu hanya boleh yang itu diperbolehkan. Betul kan? Nah, di sini 30 hari. Kenapa di keputusan Dirjennya cuma 7 hari? Itu membuat jamaah sulit. Kemudian kenapa di tahap selanjutnya malah coba lihat tadi tahap-tahap tadi, tahap 1, tahap 2. Tampilin lagi tahap 1, tahap 2. Nah, ini tahap 1 udah naik atas. Tahap pertama enggak, udah yang tambahan aja. Saya mau yang tambahan aja, yang tambahan. Pertama itu 30 sampai tanggal 5, 7 hari kerja. Iya, Pak. Ya kan? Diminta melunasi. 1. Kedua, tahap 5 tanggal 19 sampai tanggal 21, cuma 3 hari. Padahal peraturannya harusnya kalau ada tambahan waktu lagi 7 hari. Ya kan? Saya mengacu ini aja. Iya Pak, iya. Selanjutnya 23, 24, 25, 26, 5 hari. Selanjutnya lagi 29, 30 nggak ada ya. 1 hari, cuma 2 hari. Yang bulan Februari 1 lagi yang tahap 7 itu. Nah,
Ini yang menjadi pemicu. Kenapa Bapak hanya kasih waktu mepet seperti itu? Sehingga jamaah itu kan konsolidasi duit. Ya kan, konsolidasi duit menjadi terlalu sempit. Padahal aturannya Bapak dikasih kelonggaran sampai 30 hari, sampai 7 hari dan sebagainya. Kenapa itu enggak dilakukan? Ini berasal dari sini. Iya. Ya kan? Jadi saya nggak mau bicara teknis, peraturannya ini loh. Iya. Peraturannya ini sudah mempersulit jamaah sehingga membuat tidak ada napas. Ruang napasnya tidak ada. Izin Pak Ketua. Ya. Memang ini Pak kita terbentur Pak dengan timeline Arab Saudi Pak. Timelinenya. Pak, sebentar. Kalau bicara timeline Pak, kenapa Bapak ada tahap 1, tahap 2, tapi sampai bulan Juni pun masih ada timeline Pak? Sampai tanggal 6 Juni Pak masih bisa Pak. Nah itu satu, coba Bapak lihat, saya ingin lihat tuh. Saya dari tadi nyuruh orang di bawah ini nggak bisa nemukan. Yang katanya pengumuman laman tuh kayak apa sih bentuknya pengumumannya? Coba tampilkan deh Pak nanti. Pengumuman yang katanya dikasih pengumuman secara nasional itu. Bentuknya kayak apa? Ini tinggal masa saya mau melihat, menguji apakah peraturan ini mempunyai niat baik terhadap jamaah apa tidak. Di sini aja sebetulnya. Itu Pak, kalau belum bisa jawab, pikir dulu. Ketua. Tadi Bapak tadi waktu awal jawabnya udah agak kemajuan cepat begitu, tapi belakangan agak kedodoran lagi. Ketua sambil ditanyain timeline-nya yang Saudi, enggak sekalian tadi biar disiapkan yang Saudi tadi seperti yang dibilang, karena ini kan seperti yang sampaikan Ketua juga sempat sampai bulan Juni gitu loh maksudnya. Makasih. Jadi pada satu sisi begini, saya apresiasi ya kan, saya akui saya mencoba untuk memahami Bapak mengacu pada undang-undang dan peraturannya. Tapi ketika Bapak menurunkan KMA itu dalam bentuk peraturan dirjen maupun menurunkan dalam bentuk menyurat korespondensi Bapak dengan PIHK itu tidak mengoptimalkan ruang yang dikasihkan oleh KMA, tapi membuat sempit jamaah sehingga jamaah itu tidak mempunyai ruang untuk segera melunasi, seakan-akan nggak ada waktu sehingga ada yang lain akan masuk gitu loh Pak. Padahal ruang kesempatannya itu ada gitu. Kira-kira itu Pak. Ya belum lagi ditambah bahwa KMA dan peraturan dirjen itu masih kita selidiki lagi apakah betul itu sesuai dengan undang-undang atau tidak. Terutama misalnya tentang pelunasan haji Pak. Itu kan berbeda-beda tadi itu. Antara peraturan dirjen, peraturan apa tadi itu dengan undang-undangnya juga berbeda. Itulah yang menjadi titik masuk entry point dari adanya intervensi pihak-pihak tertentu terhadap upaya untuk menertibkan 0 tahun dan tidak 0 tahun itu berangkat. Nah, saya pertajam lagi Pak, kalau memang itu melanggar undang-undang, ya otomatis Kemenak atau orang-orang tertentu, person to person dari Kemenak bisa jadi itu melanggar undang-undang pidana, karena melanggar undang-undang. Dan itulah yang semestinya harus kita gali secara serius dalam pansus ini, bukan hanya teknis soal pembicaraan, mohon maaf ini, bukan teknis soal pembicaraan dari tahun ke tahun sekian itu, bukan. Tapi arahnya adalah bahwa apakah Kemenak ini dalam arti yang institusional maupun personal, apakah bisa melanggar undang-undang atau tidak, apakah melanggar undang-undang atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, yang sering-sering disebut tadi oleh para verifikator, tadi yang kita tanya dan kita konfirmasi sekarang kepada bapak-bapak sekalian, bahwa mereka semua tidak tahu Pak, itu semua tangan dari atas. Berarti di sini kan ada intervensi. Intervensi itu ada dua Pak, berupa kebijakan, berupa penyalahan kewenangan atau abuse of power, bisa juga intervensi dalam pengertian yang lain, terjadi gratifikasi Pak. Dan oleh karena itu saya juga minta pansus ini memperdalam, tidak hanya tindak pidana untuk melanggar
undang-undang tetapi juga tindak pidana dalam rangka gratifikasi. Terutama yang kita bahas berhari-hari mengenai pansus, menanyakan 0 tahun dan seterusnya. Kalau lihat misalnya kesaksian